Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, di sini kami dari kelompok 3 akan menampilkan skenario pembelajaran tentang gerak lurus, di mana di sini kami ada 5 orang anggota kelompok dan saya sendiri Lastri Yulianti. Saya Nadia Pertiwi. Saya Mirza Aini. Saya Kurnia Sinaga. Oke, Ananda Ibu semuanya, Ibu sudah membagikan link Zoom kita pada grup WhatsApp dan diharapkan seluruh siswa agar memasuki link Zoom yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp masing-masing. Dan anak-anak Ibu dimohon untuk menghidupkan kameranya semuanya ya. Kita tunggu teman-teman yang lain bergabung terlebih dahulu. Sepertinya sudah bergabung ya semuanya. Kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini Ibu mau tanya, semuanya udah makan siang? Sudah, Bu. Sudah sholat? Sudah, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu pada rajin semua ya. Jangan sampai sholatnya ada yang ketinggalan ya, Nak. Karena sholat itu apa? Sholat itu tiang agama, Bu. Nah, benar. Sholat itu tiang agama. Sudah pada tahu kan semuanya? Dan sudah pada besar juga semuanya nih. Sudah balik ya. Semoga dengan sudah sholatnya semua anak-anak Ibu tadi dapat diberikan kemudahan dalam belajar pada siang hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Nadia, Hadir, Bu. Mita Karnesia, Hadir, Bu. Mirza Aini, Hadir, Bu. Kurnia Sinaga, Kurnia Sinaga hadir ya? Oke, semuanya berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, satu lagi Ibu lupa tadi ya, karena kita udah siang juga nih masuknya. Anak-anak Ibu makannya jangan terlalu kekenyangan ya, nanti mengantuk. Tidak bisa mengikuti pelajaran lagi kan? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sekarang silakan atur posisi duduknya. Nah, senyaman mungkin ya, rapikan mejanya, buang sampah yang ada di sekitarnya, keluarkan buku, pena, pensil, semua peralatan ya. Mita, sudah aman posisi duduknya? Aman, Bu. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Dan Ibu harap kepada anak-anak Ibu semua dapat fokus memperhatikan apa yang Ibu jelaskan nanti. Oke, mari kita sama-sama menyimak penjelasan materi dari Ibu Mirza. Kepada Ibu Mirza, disilakan. Baik, terima kasih Bu Lastri atas kesempatannya. Halo anak-anak semua. Halo, Bu. Halo. Kita lanjutkan ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Sekarang Ibu contohkan mobil yang sedang berjalan, seorang yang berjalan, kelereng yang menggelinding, kereta yang melaju, air terjun yang jatuh dari ketinggian, itu semua bergerak tidak? Bergerak, Bu. Ananda semua pernah lihat orang kesetrum enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu.
Lastri, coba contohkan. Kayak mana orang yang sedang kesentrum tuh Lastri? Semuanya lihat Lastri ya. Yang gini-gini tuh. Oke, orang kejang-kejang gitu, Bu. Oke, terima kasih Lastri. Berarti Lastri sebentar ini bergerak enggak Anda semua? Bergerak, Bu. Bu. Terus si Lastri matanya melirik ke kanan, melirik ke kiri, melihat ke atas, melihat ke bawah. Itu bergerak juga nggak? Bergerak, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti bergerak ya. Matanya Ya, si Bu. Lastri yang bergerak, nggak mau diam, lirik sana, lirik sini. Iya gitu Lastri. Hehehe, enggak, Bu. Dari semua yang Ibu contohkan tadi, jadi apa itu gerak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya Lastri, silakan. Gerak itu merupakan sesuatu yang bergerak, Bu. Oke, sesuatu yang bergerak. Saya, Bu. Gerak itu merupakan sesuatu yang tidak diam. Oke, tidak diam. Saya, Bu. Ya, silakan Mita. Gerak itu merupakan sesuatu yang mengalami perpindahan, Bu. Pindahan apa itu Mita? Perpindahan tempat, Bu. Oke, perpindahan tempat. Ada lagi yang mau berpendapat? Sepertinya tidak ada ya. Terima kasih Ananda semua. Jawabannya bagus-bagus. Benar semua. Berarti udah mulai paham ya. Jadi di sini gerak itu merupakan sesuatu yang mengalami perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Geraknya ini bisa maju, bisa mundur, bisa turun, bisa naik, sedangkan sesuatu di sini nih bisa orang, bisa juga benda. Tadi Ibu juga contohkan, orang yang sedang berjalan, kelereng yang sedang menggelinding, kemudian perubahan tempat atau kedudukan. Orang yang berjalan berarti dia berpindah tempat kan? Dari yang semulanya berada di titik A, berjalan dia, maka sekarang berpindah tempat berada di titik B. Berarti dia mengalami perubahan tempat yang semulanya A menjadi B. Kalau kedudukan bisa dikatakan begini, orang yang diam lalu bergerak, tetapi masih pada tempat yang sama, tidak berpindah tempat dia, seperti yang Lastri contohkan tadi. Kan Lastri tetap duduk di posisi semula kan, tidak berpindah dia, hanya saja dia ketika ke sentrum kejang-kejang, bisa dikatakan dia bergerak. Seperti itu kan? Iya, Bu. Berarti kedudukannya berubah dari yang semulanya diam, sekarang menjadi bergerak. Walaupun tempatnya masih sama. Berbeda dengan gaya Ananda. Gaya merupakan interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan. Di sini kita tekankan benda bermassa. Contohnya, seorang yang sedang mendorong gerobak, ayah mengangkat batu, ibu mengangkat air, mobil yang sedang berjalan, kemudian direm. Nah, di sana terdapat gaya berat benda, gaya dorong, gaya gesek, dan lain sebagainya. Sampai di sana paham Ananda semua? Paham, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, selanjutnya Ibu serahkan kepada Bu Nadia. Silahkan Bu Nadia. Baik, terima kasih kepada Ibu Mirza. Sebelum masuk pada materi gerak lurus, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang besaran-besaran dalam gerak lurus. Kita mulai yang pertama, yaitu berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Nah, kadang-kadang kita suka menganggap bahwa jarak dan perpindahan itu adalah besaran yang sama. Padahal jarak dan perpindahan itu adalah besaran yang berbeda. Nah, untuk jarak sendiri, itu merupakan totalitasan yang ditempuh
Sedangkan perpindahan itu merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Sekarang, coba kita lihat video dari Yusuf Ahmanada berikut ini dan perhatikan dan tolong dicatat ya. Dengan besaran-besaran dalam gerak lurus. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Nah, kadang-kadang kita suka miskonsepsi nih. Kadang-kadang kita suka menganggap bahwa jarak dan perpindahan itu adalah besaran yang sama. Padahal jarak dan perpindahan itu merupakan besaran yang berbeda. Nah, jarak sendiri itu merupakan total lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Oke sahabat fisika, kita lihat contohnya berikut ini. Contoh, Ani berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian, ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh Ani? Nah, jadi di sini Ani pertama dia berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Nah, dari sini kita bisa mencari jaraknya. Ingat bahwa jarak itu merupakan total lintasan yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ani yaitu sama dengan 8 ditambah 6 atau sama dengan 14 meter. Nah, itu jaraknya. Sedangkan perpindahannya, ingat perpindahan itu merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, lalu bagaimana cara mencari perpindahannya? Nah, untuk mencari perpindahannya, cukup kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, seperti ini misalnya perpindahannya kita anggap adalah X. Jadi, perpindahannya itu sama dengan X. Nah, untuk mencari X itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari X-nya bisa nih kita gunakan teorema Pythagoras. Atau X-nya berarti sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, nilainya sama dengan berapa nih? Ya, 10 meter. Nah, jadi beda kan antara jarak dan perpindahannya. Oke. Dari video yang sebentar ini kita lihat, terlihat jelas ya perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, untuk jarak itu sendiri yang kita lihat pada gambar, yaitu bergaris warna hitam, itu jarak itu adalah total lintasan ditempuh. Nah, makanya dijumlahkan. Jadi, jarak tersebut ada memiliki jaraknya yaitu 14 meter. Nah, untuk perpindahan tersebut jarak terpendek dari titik awal ke akhir. Nah, yang digambar yaitu pada garis warna merah ini yang kita lambangkan dengan X. Nah, untuk perpindahannya sendiri, karena segitiga siku-siku, kita gunakan rumus akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, hasilnya ya 10 meter. Selanjutnya kita perhatikan lagi video berikutnya. Semuanya fokus ya ke videonya. Oke, next berikutnya yaitu berkaitan dengan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Nah, kelajuan rata-rata itu merupakan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, atau kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi dengan selang waktunya, atau kalau dirumuskan V sama dengan S per delta T. Sedangkan kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, atau kalau dirumuskan V itu sama dengan delta X per delta T. Jadi bedanya kalau mencari kelajuan yang kita gunakan adalah jaraknya, sedangkan untuk mencari kecepatan yang kita pakai adalah perpindahannya. Oke sahabat fisika, coba kita lihat. Yuk lanjut ke besaran berikutnya, yaitu percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu merupakan perubahan kecepatan atau delta V dalam selang waktu tertentu. Atau kalau dirumuskan, A itu sama dengan
delta V per delta T, di mana delta V-nya bisa kita cari dari V2 dikurangi V1 dibagi delta T-nya T2 min T1. Oke. Besaran berikutnya yaitu berkaitan dengan kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Nah, sebelum kita membahas tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, oke, karena di matematika itu untuk kelas 10 itu belum dapat materi tentang turunan. Oke, di sini kita akan membahas terlebih dahulu konsep matematika turunan. Misalnya nih, jika ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan Y terhadap X dapat dituliskan Y aksen atau DY per DX. Di mana Y aksen atau DY per DX itu sama dengan A dikali N, X pangkat N min 1. Jadi cara menurunkan fungsi ini, kalau ada fungsi AX pangkat N, maka turunannya adalah A dikali pangkatnya atau N, X pangkatnya kita kurangi 1. Jadi A kali N, X pangkat N min 1. Oke, biar lebih mudah kita lihat nih contohnya. Contoh, misal ada Y sama dengan 4X pangkat 3. Nah, ini kalau diturunkan berarti DY dx sama dengan 4 kali 3 X pangkatnya kurangi 1, 3 min 1. Atau berarti DY dx sama dengan 4 kali 3, 12 X pangkat 3 min 1, berarti tinggal X kuadrat. Wah, cukup mudah bukan? Oke, kita kembali lagi ke kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat dan percepatan sesaat itu adalah kecepatan dan percepatan pada saat T atau waktu tertentu. Kalau kecepatan rata-rata itu kan berarti rata-rata dari kecepatan keseluruhan perjalanan gitu kan. Tapi kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat T tertentu. Misalnya pada detik pertama, pada detik kedua, pada detik ketiga itu nilainya berapa. Nah, mungkin kan berbeda gitu kan. Nah, itu yang namanya kecepatan sesaat. Nah, untuk mempelajari kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, nah, di sini coba perhatikan tangga berikut ini. Di sini ada posisi atau R, kemudian turun satu tangga, di sini ada kecepatan atau V, turun satu tangga lagi, di sini ada percepatan atau A. Nah, kecepatan sesaat itu merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu, atau V itu adalah dr dt, atau V itu merupakan turunan posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan itu merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu, atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Atau kalau dirumuskan A sama dengan dv dt. Artinya percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, itu video tentang gerak lurus. Ibu perjelas lagi ya. Untuk rumus kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, yaitu kalau kelajuan rata-rata kita gunakan jarak per selang waktu. V sama dengan S per delta T. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata, perpindahan per selang waktu. Bisa juga yaitu V sama dengan delta X per delta T. Sedangkan untuk percepatan rata-rata, rumusnya yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Nah, untuk kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, kalau untuk kecepatannya, kita gunakan rumus V sama dengan dr per dt, sedangkan untuk percepatannya yang kita gunakan rumusnya yaitu A sama dengan dv per dt. Nah, untuk menambah pemahaman Ananda semua, Ibu ada beberapa soal yang Ananda kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit, soalnya Ibu akan share di Zoom ini. Tunggu sebentar ya. Baik, Bu.
Nah, ini untuk soal nomor satunya, dan ini Nah, ini untuk soal nomor 2-nya. Silahkan Anda kerjakan terlebih dahulu. Nanti siapa yang bisa, tunjuk tangan aja atau hidupkan mikrofonnya. Nah, apakah dari anak-anak Ibu sudah bisa menjawab soalnya? Ada yang bisa menjawab? Soal 1 atau soal nomor 2? Saya, Bu. Ya, Lastri, silahkan. Sebelumnya kan soalnya itu sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti yang ada pada grafik. Nah, untuk A-nya kan kita ketahui 15 tuh, Bu. Nah, terus untuk nilai BC-nya 8 meter. Jadi, kita cari dulu beserta pindahannya dengan rumus R akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, AB-nya tadi kan udah diketahui itu 15, jadi kita kuadratkan. Tambah BC-nya juga tadi kita ketahui 8, kita kuadratkan juga. Maka 15 kuadrat itu jadi 225, dan 8 kuadrat itu jadi 64. Nah, kita akarkan jadi dapat pertambahannya yaitu 200 akar dari 289. Nah, akar dari 289 itu 17 meter, Bu. Jawabannya D, Bu. Oke, jawaban dari Lastri sangat benar dan bagus. Kita beri aplaus dulu untuk Lastri. Nah, untuk soal yang kedua, siapa yang bisa jawab? Nih, Saya, soalnya. Bu. Oke, Mirza sangat semangat. Silahkan. Baik, Bu. Yang pertama itu untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon. Nah, jarak yang ditempuhnya sama dengan luas segitiga. Jadi S1 sama dengan 12 dikali alas dikali tinggi. Sama dengan 12 dikali 2 dikali 60 sama dengan 60 meter. Nah, untuk T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4, jarak yang ditempuhnya sama dengan luas trapesium. Sehingga S2 sama dengan A ditambah B dikali 2 dikali T. Sama dengan 60 ditambah 80 dikali 2 dikali 2 sama dengan 140 meter. Total jarak yang ditempuh selama 4 sekon itu S totalnya sama dengan S1 ditambah S2, yaitu 60 ditambah 140 sama dengan 200 meter. Sehingga didapatkan jawabannya itu B, Bu, 200 meter. Wah, hebat sekali murid-murid Ibu. Good job. Nah, sampai sini Ananda paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Jika tidak ada jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Tidak, Bu. Oke. Baik, jika semua sudah paham dengan materi Ibu, selanjutnya Ibu serahkan kepada Ibu Mita untuk materi selanjutnya. Ibu Mita, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Nadia. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi gerak lurus. Sekarang Ananda perhatikan video dari Gia Academy berikut ini. Catat semua hal yang penting ya. Baik, Bu.
Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter. Beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut. Nah, Ananda semua, berdasarkan video yang sudah Ananda lihat, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan memiliki kecepatan tetap, di mana arah dan besarnya tetap, serta percepatannya 0 atau nilai A-nya sama dengan 0. Nah, karena kecepatan benda tetap, maka kecepatan dapat diganti dengan kelajuan, serta perpindahan dapat kita ganti dengan jarak. Nah, maka gerak lurus beraturan atau GLB dapat juga kita definisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap.
Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Nah, percepatan tetap menunjukkan bahwa besar dan arahnya sama. Dalam hal ini, percepatan sesaat dan percepatan rata-ratanya adalah sama. Nah, bagaimana Ananda semua? Apakah setelah melihat video tersebut, Ananda menjadi lebih paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sepertinya kita langsung saja masuk pada beberapa contoh soal ya, Nanda. Nah, pada contoh soal nomor 1, sebuah mobil jeep yang sedang melaju 90 km per jam berada 100 meter di belakang sebuah mobil sedan yang sedang melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, yang ditanya berapa sekon diperlukan mobil jeep untuk menyusul mobil sedan dan di manakah mobil jeep menyusul mobil sedan? Nah, untuk pembahasannya Anda bisa melihat berdasarkan sketsa yang telah Ibu buat. Di sini kita melakukan beberapa permisalan untuk jarak antara mobil jeep dengan mobil sedan. Untuk jarak antara jeep dan sedan kita misalkan dengan titik J hingga S. Sedangkan untuk titik S dan P di sini adalah jarak antara sedan dengan titik di mana mobil jeep akan menyusul. Nah, untuk jaraknya sendiri antara jeep dan sedan itu adalah 100 meter. Dan untuk jarak S dan P kita misalkan dengan delta X2. Dan jarak terpanjangnya antara J dengan P kita misalkan dengan delta X1. Nah, sehingga pembahasannya delta X1 kurang delta X2 sama dengan D. Tadi diketahui bahwa nilai D-nya adalah 100 meter. Nah, misalkan T1 nilainya sama dengan T2 dan sama dengan T, maka untuk V1T1 kurang V2T2 sama dengan 100 meter. Nah, kecepatan pertama tadi 90 km per jam, dan kecepatan kedua 75 km per jam, sama dengan 0,1 km. Ya, di sini kita konversikan ya nilai 100 meter, kita ubah ke kilometer. Nah, hasilnya 90T kurang 75T sama dengan 0,1 jam. Di mana untuk nilai T-nya adalah 0,1 kurang per 15 jam, di mana nilai dari 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Sehingga nilai T-nya adalah 24 sekon. Nah, untuk mencari nilai delta X1-nya, tadi kita misalkan nilai delta X1 dengan JP, di mana JP itu adalah V1 kali T, V1-nya 90 km per jam, dan T-nya tadi diketahui 0,1 per 15 jam, sehingga nilai delta X1-nya adalah 600 meter. Jadi, mobil jeep menyusul mobil sedan setelah 24 sekon, dan setelah menempuh jarak 600 meter. Nah, mudah bukan? Nah, silakan dipahami contoh pertama yang Ibu jelaskan tadi. Jika sudah, kita masuk pada contoh yang kedua. Jika ada dari Ananda yang bisa menjawab, silakan dihidupkan mikrofonnya ya. Oke, siapa yang bisa menjawab, Ananda? Saya, Bu. V0 sama dengan 54 km per jam dikali 1000 per 3600 sama dengan 15 meter per sekon. V1 sama dengan 0 km per jam. A sama dengan minus 25 meter per sekon kuadrat, di mana dia di sini diperlambat. Maka V1 sama dengan V0, V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus 2A dikali X dikurang X0. Maka V1 kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 2 dikali 25, X dikurang 0. Maka 0 kuadrat itu 0 sama dengan 225 dikurang 50X. Sehingga 50X sama dengan 225. X sama dengan 225 dibagi 50 sama dengan 4,5 meter.
Selain itu di sini juga bisa menggunakan rumus Px sama dengan V0 plus minus A X T dan X sama dengan X0 ditambah V0T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Sekian, Bu. Iya, betul sekali ya Mirza. Kita beri aplaus untuk Mirza ya. Nah, sekarang kita masuk pada satu contoh terakhir. Sama seperti tadi, jika ada dari Ananda yang dapat menjawab, silakan aktifkan mikrofonnya. Saya, Bu. Oke, Lastri, silakan Lastri. Oke, di mana soalnya yaitu keong yang semula diam dan kemudian bergerak dipercepat 0,01 meter per sekon kuadrat setelah bergerak sejauh 2 meter. Keong kemudian lelah sehingga geraknya diperlambat selama 15 detik, lalu berhenti. Berapa total waktu yang dibutuhkan keong? Nah, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu kecepatan akhir setelah keong menempuh jarak 2 meter, Bu. Di mana rumus yang kita pakai yaitu VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2AS. Nah, di mana untuk V0-nya, V0 kuadratnya sendiri itu bernilai 0, ditambah dengan 2 dikali tadi dipercepat ya Bu, berarti A-nya 0,01 meter per sekon kuadrat dikali 2 dengan jarak 2 meter tadi. Kemudian VT sama dengan 0,2 meter per sekon, Bu. Setelah itu baru kita tentukan waktu selama keong bergerak dipercepat. Nah, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Di mana tadi kita sudah mendapatkan nilai VT-nya yaitu 0,2 meter per sekon. Jadi sama dengan V0-nya yaitu 0 ditambah dengan AT 0,01 kali T. Jadi kita pindah ruaskan dia, kemudian 0,01 T sama dengan 0,2. Jadi untuk T-nya yaitu 20 detik, Bu. Jadi waktu total pergerakan keong yaitu 20 detik ditambah dengan 15 detik. Jadi 35 detik, Bu. Iya, bagus sekali Lastri. Ya, ini adalah soal penutup kita hari ini ya Nanda semua. Silahkan dipelajari kembali materinya di rumah. Jika ada materi yang dirasa belum paham, bisa Nanda tanyakan di WA grup saja ya. Selanjutnya Ibu serahkan kepada Bu Kurnia. Silakan Bu, dan terima kasih ya Nanda semua. Sama-sama, Bu. Baiklah, anak-anak. Cukup sekian penjelasan materi dari Ibu. Apakah dari Ananda ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu? Silakan ditanyakan ya, jangan malu-malu. Apakah ada Ananda yang kurang paham? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, silahkan Ananda semua mencatat kembali penjelasan yang sudah Ibu berikan. Ditambahi penjelasan-penjelasannya ya. Dan juga contoh-contoh soalnya. Nanti Ananda catat semua, silahkan di-scan atau di-foto, kemudian dibuat dalam bentuk PDF dengan nama, juga kelas Ananda semua, dan dikirim ke tempat Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Ibu tunggu sampai jam 18 nanti ya. Jangan sampai telat semuanya ya Ananda. Baik, Bu. Nah, mengenai tugasnya, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Contoh soalnya berapa minimal, Bu? Oh, untuk contoh soalnya minimal 5 soal ya Ananda. Tapi jangan lupa kalau Ibu bilang 5 soal, berarti harus lebih dari 5 soal. Ibu harap lebih dari 5 soal ya, beserta pembahasannya juga ya. Sudah jelas kan Ananda semua? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu tetap bahas kembali ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Minggu depan Ibu akan kasih hadiah lagi. Siapa yang dari Ananda penerima hadiah dari Ibu, yang terbesar maupun nanti yang kecil, tetap semangat ya.
Semoga hadiah dari Ibu besar ya, Ananda. Siap, Bu. Sepertinya Ananda bersemangat sekali ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ibu harapkan Ananda semua lebih fokus ya, karena materi kita akan lebih menantang. Tetap jaga kesehatan masing-masing dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum Ibu akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat, jangan mengeluh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.